Satunya adalah hingga saat ini Australia merupakan salah satu top destination bagi warga negara Indonesia untuk studi ke luar negeri. Australia masih nomor 1. Dan 89% teman-teman pelajar internasional nggak hanya Indonesia, tapi keseluruhan pelajar internasional Izin Mas merasa, Dede, izin iya Mas Mas, Dede. Slide-nya belum muncul ya Mas? slide-nya belum muncul. Ya. Oh, baik. Sekarang muncul, Pak? Belum Mas, belum. Yang muncul hanya folder G20 Scholarship. Oh, sekarang muncul, Pak, kira-kira, Pak? Belum juga Mas. Belum juga. Di stop share mungkin dulu Mas. Baik. Selamat sore. Oh, Mbak Tuti Sore, sudah Mbak Tuti. bergabung. Baik. Monggo Mbak Tuti, silakan, Mbak. Saya baru mulai presentasi, ternyata sepertinya ada gangguan teknis, Mbak. Saya nggak bisa share gitu. presentasi sepertinya. Saya coba dari saya. Boleh, silakan Mbak Tuti. Kita sudah mulai atau bagaimana ini? Sudah mulai, Mbak. Ya. Baru mulai, Mbak. Coba saya share screen ya dari saya. Siap, Bu. Bisa terlihat nggak, Mas? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Tapi nggak bisa full screen ya. Sebentar. Maaf, rupanya nggak bisa full screen. Apa saya stop sebentar. Oke. Sudah ya, Mas Imba? Sudah, Bu Tuti, sudah. Baik, saya langsung saja atau gimana ini? Monggo Bu, sudah kami buka tadi Oke. kegiatannya. Ya. Baik, mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan saya. Terima kasih teman-teman semua sudah menunggu. Selamat sore, selamat malam semuanya. Sore. Saya sudah malam karena sedang di Jayapura ini. Berarti WIT berarti Bu ya. WIP ya. Baik, seperti mungkin yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Emba, untuk kesempatan kali ini saya Tuti Rahayu dari Australia Awards Indonesia, kemudian ada Mas Dede tadi juga dari Australia Awards Indonesia. Kami akan menyampaikan informasi tentang beasiswa G20, Recover Together, Recover Stronger gitu ya. Kalau di flyer juga sudah disebarluaskan kepada teman-teman semua. Jadi ini beasiswa yang kami tawarkan untuk bisa diakses dan nanti kami akan jelaskan apa saja persyaratannya. Nah, sebelum masuk ke beasiswanya, untuk informasi mengenai beasiswa G20, beasiswa ini muncul juga baru saja di launching ya, beberapa minggu yang lalu. Beasiswa ini adalah komitmen dari pemerintah
Australia dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung terwujudnya apa yang menjadi misi dari G20, dan ini bentuk dukungan yang diberikan pemerintah Australia untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau rencana dari G20 khususnya untuk Indonesia. Mengapa masih diberikan beasiswa untuk studi di Australia? Kami ingin menyampaikan di sini ada alasan-alasan dan peluang mengapa pelajar di Indonesia itu masih ingin belajar di Australia. Kalau kita lihat di layar yang sudah saya tampilkan, beberapa fakta menunjukkan bahwa masih banyaknya minat dari pelajar di Indonesia untuk belajar di Australia, karena kita lihat 7 dari 100 beasiswa universitas terbaik di dunia itu berada di Australia. 7 dari 100 kota pelajar terbaik di dunia juga berada di Australia. Kemudian ada 89% international student yang menyatakan puas ketika kembali dari belajar dan tinggal di Australia. Dan ini berdasarkan fakta yang kami kumpulkan berdasarkan survei ya. Selain itu, suasana kehidupan dan juga studi di Australia itu cukup nyaman. Negaranya cukup demokratik dan masyarakatnya cukup terbuka untuk menerima perbedaan, multikultural juga multilingual, karena banyak pelajar dari berbagai negara juga belajar di Australia. Kemudian juga di Australia menawarkan world class education dan juga riset ya. Jadi peluang-peluang riset bisa teman-teman lakukan dengan kualitas atau kelas dunia. Jadi itu alasan-alasan mengapa sekarang ini masih banyak pelajar dari Indonesia tertarik untuk belajar di Australia. Nah, kita masuk sekarang ke beasiswa G20, Recover Together, Recover Stronger. Ini memang moto untuk G20 yang akan kita capai bersama. Nah, beasiswa ini karena memang untuk mendukung G20, kita juga memberi namanya G20 Scholarship. Untuk beasiswa G20, peluangnya diberikan untuk belajar melamar master dan juga PhD di Australia. Jadi memang ini beasiswa internasional. Belajarnya di Australia, tidak di Indonesia. Jadi nanti kalau bagi yang mendapatkan beasiswa ini, universitas yang dipilih nanti adalah universitas di Australia. Untuk course-nya yang di bawah Indonesia G20 ini adalah lebih mengkhususkan nanti pada area prioritas yang nanti sudah kami sampaikan. Nanti akan saya sampaikan apa saja prioritasnya. Juga yang menarik dari beasiswa ini adalah ketika nanti teman-teman atau Bapak Ibu sekalian menerima beasiswa ini, nanti akan ada kesempatan untuk dipertemukan atau untuk mengunjungi high level decision maker gitu ya, high level government, juga pemimpin-pemimpin dalam bidang industri atau private sector, dan juga parlemen. Jadi kesempatan ini akan diberikan bagi penerima beasiswa G20. Selain belajar secara akademik di Australia, juga akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan para pengambil keputusan yang ada di Australia, para pimpinan, top management di government. Jadi akan diberikan kesempatan untuk bisa berkolaborasi mungkin atau menjalin kerjasama atau networking dengan high level government and industry leaders tersebut. Jadi inilah keunggulannya mengenai beasiswa G20 yang akan ditawarkan.
Untuk beasiswa ini tetap kami tidak memberikan batasan usia seperti juga beasiswa reguler untuk Australia Award. Jadi tidak ada batasan usia untuk melamar, jadi silahkan saja. Beasiswa ini juga terbuka untuk publik ya, untuk siapapun bisa melamar. Namun kami mendukung para pelamar yang berasal dari geographic focus area. Untuk saat ini dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, dan Aceh dari geographic focus area. Kemudian perempuan dan juga pelamar dengan disabilitas. Namun pada intinya semua bisa melamar untuk beasiswa ini. Nah, 3 prioritas utama yang disarankan untuk dipilih untuk melamar beasiswa G20 ini adalah semua bidang studi yang mendukung untuk global health architecture, kemudian bidang-bidang studi yang mendukung untuk digital transformation, dan juga bidang-bidang studi yang mendukung pada akhirnya nanti mendukung untuk sustainable energy transition. Jadi yang berkait dengan kesehatan, yang berkait dengan energi, dan juga digital transformation. 3 area besar ini yang disarankan untuk dipilih bagi calon pelamar beasiswa G20. Nah, untuk Global Health Architecture, contohnya apa saja kita bisa lihat semua bidang studi yang berkait dengan kesehatan, baik itu manajemen maupun services, itu bisa diambil health policy dan juga innovation, epidemiology and control of infection disease, health science and technology, engineering for biomedicine, immunology, healthcare, data and informatics, semua bidang studi yang terkait dengan health, dengan kesehatan itu bisa dipilih. Kemudian contoh-contoh untuk bidang studi yang terkait dengan digital transformation bisa dilihat di sini. Information technology, kemudian artificial intelligence and machine learning, cyber security, data science and analytics, digital marketing. Jadi walaupun marketing tapi karena memang digital gitu ya, bisa diambil. Digital communication, digital technology for learning, jadi bidang pendidikan tapi lebih utama ke digital teknologinya itu juga bisa diambil. Digital science, digital business, digital health. Jadi mungkin bidang studi lain yang yang akan dipilih tapi yang terkait dengan digitalisasi itu bisa dipilih. Kemudian untuk field of study yang terkait dengan sustainable energy transition, semua bidang studi atau semua area atau field of study yang mendukung untuk energi terbarukan atau sustainable energy itu bisa dipilih. Energy and environmental policy, dari polisinya misalnya, dari governance-nya, atau dari manajemennya, atau teknologinya, bisa juga sustainable energy solution and innovation-nya, green energy economy, jadi energi tapi yang dari sisi ekonominya itu juga bisa dipilih, sustainable energy financing, policy and regulation to energy transition, climate change, climate and urban development, itu masuk pada sustainable energy transition. Jadi 3 hal atau 3 area besar tadi yang kami sarankan untuk diambil atau dipilih bagi pelamar beasiswa G20. Kemudian entitlement-nya apa saja yang fasilitas yang didapatkan dari beasiswa ini? Beasiswa ini full covered, sama juga seperti dengan beasiswa Australia Award. Mulai dari persiapan sebelum berangkat ke Australia akan diberikan English for Academic Purpose atau EAP, training dan stipendnya nanti sudah akan disiapkan. Pengurusan visa, kemudian medical yang diperlukan untuk pengurusan visa, kemudian health insurance itu juga sudah disiapkan. Domestic return airfare dari airport
yang terdekat dengan lokasi tempat tinggal penerima beasiswa ke tempat kursus bahasa Inggris juga sudah disiapkan. Consultation session untuk memilih universitas, jadi nanti akan diberikan juga kesempatan untuk konsultasi dengan perwakilan universitas untuk bisa memantapkan pilihan universitas itu juga akan disediakan. Pendampingan untuk melamar ke universitas dan juga mendapatkan universitas, serta departure process itu juga sudah akan dibantu oleh beasiswa G20 ini. Support untuk arranging family visa itu juga akan diberikan. Jadi misalnya akan membawa keluarga, untuk pengurusan visanya nanti akan dibantu. Selama di Australia, entitlement yang akan didapatkan, return domestic dan overseas travel expenses pasti sudah diberikan, tiket sudah disediakan. Jadi nanti untuk berangkat misalnya teman-teman dari Sumbawa menuju ke Bali, Bali ke Sydney misalnya, atau ke tujuan universitas yang lainnya, itu semuanya tiketnya sudah disiapkan. Kemudian introductory academic program selama di Australia, di universitas di Australia juga sudah akan dibiayai. Establishment allowance juga akan diberikan pada waktu tiba di Australia di awal-awal. Kemudian living expenses di Australia atau stipend juga akan diberikan. Bantuan tutorial apabila diperlukan nanti juga akan diberikan, dibiayai. Kemudian field work allowance kalau melakukan riset untuk pekerjaan-pekerjaan lapangannya nanti akan dibiayai. Support untuk konsultasi gitu ya, dedicated liaison officer nanti akan disiapkan supaya nanti bisa teman-teman bisa berkonsultasi baik untuk masalah akademik maupun akademik. Kemudian entitlement lainnya adalah ada satu kesempatan untuk reunion airfare, jadi pulang ke tempat tinggal masing-masing di Indonesia bagi penerima beasiswa yang belajar lebih dari 2 tahun dan tidak membawa keluarganya ke Australia. Diberikan kesempatan untuk pulang ke Indonesia, ke tempat asalnya, 1 kali untuk reunion atau kangen-kangenan dengan keluarga. Setelah kembali ke Indonesia, tentu saja otomatis nanti akan menjadi bagian dari Global Alumni di Indonesia. Kemudian banyak aktivitas atau kegiatan alumni yang disediakan dan nanti Anda juga akan dilibatkan atau diberikan informasinya untuk bisa mengambil kesempatan untuk terlibat. Kemudian juga ada scholarship dan juga job vocation yang akan diberikan informasinya, kemudian akses untuk mendapatkan informasi mengenai dana hibah atau grant yang tersedia, dan yang jelas nanti akan join menjadi Australia Indonesia Alumni Forum. Jadi setelah kembali untuk penerima beasiswa G20 ini juga akan otomatis menjadi Australia Indonesia Alumni Forum, menjadi anggota dari forum tersebut. Nah, ini mohon dicatat teman-teman semua untuk application-nya. Waktunya cukup singkat, hanya 1 bulan saja dibuka. 12 Juli kemarin sudah di launching, kemudian penutupan pendaftarannya tanggal 12 Agustus, dan aplikasinya dilakukan secara online. Silahkan untuk mengakses melalui website australiaawards.indonesia.org. Nanti akan ada informasi mengenai aplikasi untuk G20. Nah, persyaratannya apa saja? Untuk pelamar yang berasal dari non-geographic focus area, persyaratan pertama harus memilih bidang studi yang tadi saya sudah sampaikan, jadi silakan menetapkan dulu bidang studi apa yang akan dipilih. Kemudian untuk yang non-geographic focus area, minimal IPK-nya 2,9. Kemudian persyaratan bahasa Inggrisnya untuk TOEFL ITP 525, IELTS 5,5,
TOEFL IBT 69 atau Pearson Academic 46. Untuk pelamar S3 atau PhD, TOEFL ITP 550, IELTS 6,0, TOEFL IBT 79 atau Pearson 54. Nanti kami akan sampaikan tambahan persyaratan untuk pelamar PhD. Nah, untuk pelamar dari geografi fokus area dan juga pelamar dengan disabilitas ada perbedaan untuk minimum IPK yang seharusnya 2,9, minimum IPK untuk pelamar dari GFA dan pelamar dengan disabilitas cukup 2,75. Kemudian English proficiency-nya juga ada perbedaan untuk master. Kalau untuk PhD sama. Untuk master TOEFL ITP-nya minimal 500, kemudian IELTS 5,0 atau TOEFL IBT 59 dan Pearson 38. Nah, ini kemudahan yang diberikan bagi pelamar dari geographic focus area dan dari pelamar dengan disabilitas. Tambahan persyaratan untuk pelamar PhD. Jadi untuk pelamar PhD, untuk sertifikat dan transkrip S1 dan S2-nya harus sudah dilampirkan. Kemudian academic reference dari pembimbing saat mengambil S2 itu juga harus disertakan. Proposal penelitian juga sudah harus disertakan, mencakup semua informasi mengenai riset proposalnya, mengenai course detailnya, kemudian judul risetnya, objektif risetnya, kemudian metodologi yang akan digunakan, kemudian rencana fieldwork yang akan dilakukan. Diharapkan untuk pelamar PhD sudah mempunyai potensial supervisor dari universitas di Australia. Jadi diharapkan sudah bisa membuka komunikasi dengan potensial supervisor di universitas di Australia. Nah, persyaratan dokumen untuk secara umum, baik untuk master maupun PhD, original IELTS atau TOEFL atau Pearson untuk sertifikatnya, itu yang diminta adalah originalnya. Jadi silahkan bagi yang kemarin sudah melamar Australia Award dan masih mempunyai sertifikat IELTS atau TOEFL atau Pearson bisa digunakan untuk melamar beasiswa G20 ini. Kemudian sertifikat untuk semua ijazah dan juga transkrip akademik itu juga harus dilegalisir. Kemudian CV yang berbahasa Inggris, KTP atau paspor, fotokopinya nanti bisa di-upload juga. Kemudian akte kelahiran. Kemudian bagi yang PNS, teman-teman harus melampirkan surat keputusan pengangkatan PNS dan juga harus mencantumkan atau mengirimkan nominating agency declaration form. Nanti sudah ada di application form. Untuk legalisirnya, teman-teman bisa minta dari universitas yang mengeluarkan ijazah atau transkrip akademik. Kalau misalnya kesulitan untuk mendapatkan pengesahan dari universitas, pengesahan bisa dilakukan di notaris publik setempat. Jadi nanti silahkan bagi yang belum mempunyai dokumen yang sudah dilegalisir atau ijazah atau transkrip yang dilegalisir, kalau misalnya kesulitan untuk mendatangi universitas, bisa mendatangi notaris publik setempat. Nah, saya tampilkan contoh TOEFL atau sertifikat TOEFL-nya supaya tidak keliru saja, karena saat ini semakin banyak lembaga bahasa yang mengeluarkan sertifikat TOEFL, namun pastikan teman-teman mengirimkan TOEFL ITP yang resmi yang dikeluarkan oleh ITS. Nah, berikut ini
gambaran mengenai timeline ya atau jadwal untuk proses aplikasi dan juga seleksi dari beasiswa G20. Tanggal 12 Agustus nanti penutupan pendaftarannya. Kemudian pertengahan September nanti sudah akan ada pengumuman siapa yang lolos untuk bisa lolos ke babak berikutnya atau ke tahap berikutnya untuk melakukan interview. Kemudian tahap ketiga akan ada tes IELTS dan juga pelaksanaan interview. Kemudian di bulan Oktober, awal Oktober, nanti akan ada interviewnya. Jadi setelah mendapatkan informasi mengenai lokasi, di awal Oktober nanti pelaksanaan interviewnya, pertengahan September tadi pengumumannya, awal Oktober nanti pelaksanaan interviewnya, dan di akhir Oktober diharapkan hasilnya sudah bisa diketahui siapa yang menerima beasiswa G20 ini. Nah, itu informasi mengenai beasiswa G20 yang saat ini sedang dibuka. Dan apabila ada pertanyaan, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa menghubungi email kami, longtermawards@australiaawards.indonesia.org. Bisa juga WhatsApp ke nomor 0812 89 80 4911 atau bisa juga membaca di website australiaawards.indonesia.org. Nah, ada tambahan informasi mengenai universitas di Australia. Silakan mengunjungi Crikers untuk mengetahui lebih jauh mengenai tawaran-tawaran atau bidang studi yang tersedia di universitas-universitas di Australia. Jadi kalau sekarang belum bisa menentukan bidang studi apa yang akan diambil, silakan untuk mendatangi website Crikers. Itu saja informasi untuk G20 Scholarship. Kita buka tanya jawab, Mas Imba, untuk hal-hal yang mungkin masih akan ditanyakan dari teman-teman semua. Demikian saya kembalikan ke Mas Imba. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Tuti atas presentasi dan penjelasannya terkait dengan beasiswa G20 ini. Luar biasa sekali, ini info yang valid karena dari tim Australia Awards langsung, Australia Awards Indonesia, dan bagi teman-teman yang berminat dan memenuhi kriteria yang sudah disebutkan oleh Bu Tuti, monggo silakan. Nah, sekarang kami buka sesi tanya jawab. Untuk yang pertama ini kita buka 3 mungkin penanya dulu. Silakan raise hand bagi teman-teman yang ingin bertanya. Nanti sambil saya bacakan jika ada yang bertanya melalui kolom chat. Silakan yang ingin bertanya langsung raise hand, silakan. Ada juga yang di kolom chat ya, Mas Imba, ya mungkin. Benar-benar Bu. Mungkin kita dari kolom chat dulu ya Bu ya. Ini saya bacakan. Yang pertama dari AM, Abdi Maloga dari Papua nih Bu. Izin bertanya, untuk jumlah kuota beasiswa, jadi yang ditanyakan kuota beasiswanya nih Bu. Ya, Okay. apa saya bacakan sekaligus atau satu-satu nih Bu Tuti? Silakan, mungkin 3 pertanyaan boleh. 3 pertanyaan, oke. Kemudian dari Nikade Dea Widya siapa ya? Nikade. Selamat sore, izin bertanya, untuk field of study, apakah harus spesifik sama dengan yang disebutkan tadi? Misalnya untuk di UniMelb dan UNSW dengan Master of Public Health, itu field of study sesuai di Crikers adalah Public Health, jadi tidak spesifik menyebutkan field of study epidemiologi and control of infectious disease. Apakah ini maksud dengan field of study di G20 Scholarship ini bisa sama dengan case seperti itu? Itu pertanyaan pertamanya dari Nikade. Yang kedua, apakah hanya mengisi satu link saja sesuai yang tertera di website, tidak seperti AAS yang juga harus mengisi OASIS? Yang ketiga, di form pengisian beasiswa ini pada bagian previous employment, apakah memang maksimal mencantumkan 3 experiences? Jika diklik menambah yang keempat di website masih bisa, namun muncul notifikasi untuk mencantumkan 0 hingga 3 pengalaman.
Nih Kadek banyak sekali pertanyaannya ya. Sudah siap sekali nih bertanya. Yang berikut, pada pengisian supporting statements di website tidak otomatis ada pembatasan jumlah karakter. Jadi masih bisa menambah huruf atau spasi melebihi 2000 karakter. Apakah jika nantinya lebih 2000 karakter akan terpotong setelah tersubmit? Terima kasih. Itu Oke, dari Nikade. Yang berikut yang ketiga Bu ya, dari kita Arif. jawab dulu yang Ya, yang monggo. ini ya Mas, karena sudah banyak biar nggak lupa. Ini Siap. Mas Dede juga sudah muncul, saya dibantu menjawab nanti ya Mas Dede ya. Baik, Mbak. Oke, untuk kuotanya nanti mungkin bisa Mas Dede yang menjawab. Kemudian untuk pertanyaan yang lain, untuk field of study-nya, apakah harus spesifik? Itu tadi yang kami tayangkan tuh contohnya ya sebenarnya ya. Tapi area-area yang mendukung di 3 prioritas besar tadi tentunya masih bisa untuk dipilih. Jadi nama jurusannya mungkin nggak sama persis gitu ya, tapi silahkan tetap mendukung pada 3 area besar tadi, yang kesehatan, kemudian environment, dan juga digital transformation tadi. Itu pertanyaan yang pertama, jadi silahkan saja kalau di UNSW dan juga di Unimel ternyata judulnya berbeda, itu bisa dipilih, tidak spesifik harus seperti persis yang tadi kami presentasikan. Pertanyaan kedua, apakah hanya mengisi satu link saja yang seperti yang tertera di website dan tidak seperti yang AAS? Nah, ini bedanya ya. Ini beasiswa G20, jadi perhatikan betul, linknya hanya satu saja memang yang diminta. Nanti untuk keperluan lainnya biar tim seleksi yang nanti akan menyesuaikan. Jadi silahkan hanya mengisi link yang diberikan di satu link saja di website. Pertanyaan ketiga, pada bagian previous employment experience ya, maksimal mencantumkan 3. Jika diklik menambah ke 4, di website masih bisa, namun muncul notifikasi untuk mencantumkan 0 hingga 3 pengalaman. Kalau diminta 3, berikan 3 saja. Jadi itu pasti ada maksudnya, ambil yang 3 yang paling mendukung untuk pilihan bidang studi yang akan Anda pilih. Jadi yang prioritas ya, supaya pembatasan ini sebenarnya juga untuk memberikan kesempatan kepada Anda untuk menunjukkan kekuatan atau strength yang paling ingin dimunculkan untuk pengalaman kerjanya itu seperti yang mana gitu ya. Pilih 3 yang terbaik gitu ya. Mungkin itu yang kuota dan juga karakter yang 2000, mungkin Mas Dede bisa bantu menjawab. Baik, makasih banyak Mbak Tuti, Kak Emba, dan teman-teman. Untuk kuota ada 10 beasiswa yang diberikan, yaitu 3 untuk S2, dan terbalik, 3 untuk S3, dan 7 untuk S2. Dan teman-teman, kalau untuk pertanyaan, mungkin kalau saya boleh bantu menjawab juga ya Mbak Tuti untuk pertanyaan Mbak, untuk Nikade terkait dengan field of study, karena memang di formulir aplikasi ada 2 field of study. Jadi mungkin pertanyaan untuk dari Nikade adalah, kalau mengambil Master of Public Health, masukkan di Kraikos, benar. Cantumkan saja, jadi pada saat Nikadek mencantumkan Public Health di Kraikos, biasanya akan ada keluar informasi mengenai field of study dan angka-angkanya biasanya di depan. Silakan cantumkan itu ya, Ibu Kade, panggilannya atau bagaimana? Ya, seperti itu. Terus kemudian di halaman berikutnya masih akan ada priority field of study. Nah, untuk field of study-nya baru dicantumkan global architecture atau arsitektur kesehatan global. Jadi ada 2 yang dicantumkan nantinya ya Bu Kade gitu. Semoga itu menjawab pertanyaan Bu Kade. Kalau pertanyaan mengenai jumlah, memang dibatasi sebanyak 2000, dan pada saat nanti disubmit akan otomatis terpotong oleh sistem. Jadi saran dari kita adalah jangan lupa, kalau misalnya saran dari kita adalah Ibu dan Bapak bisa mengisi terdahulu di Word dokumen. Biasanya ada keterangan jumlah katanya nih. Kemudian dipeskan langsung di sana. Itu akan lebih mudah untuk memastikan nanti tidak terpotong sama sekali pada saat submit aplikasi. Semoga menjawab ya Pak Emba dan Mbak Tuti dan teman-teman yang tadi menanyakan pertanyaan ini.
Baik, terima kasih Bu Tuti dan Mas Dede atas jawabannya. Semoga teman-teman yang bertanya tadi cukup tercerahkan. Karena mengingat waktu yang terbatas, kita lanjut ke pertanyaan berikut dulu. Kalau nanti masih ada waktu, silakan ditanyakan lagi kalau masih ada yang belum jelas. Pertanyaan berikut itu terkait dengan kuota, itu sudah kita lewatkan, skip. Kemudian batas usia sudah disebutkan tadi, tidak ada batasan usia. Kemudian yang berikut, bagaimana persyaratan usia? Ya sudah, kita lewat, skip. Dari Yuyun Lestari ya. Sore, saya Yuyun, maaf mau bertanya, untuk supporting statement-nya, apakah sama kriterianya seperti AAS yang reguler? Nah, ini saya nggak ngerti gimana maksud pertanyaannya. Jelas supporting statement-nya apakah sama dengan kriteria seperti AAS yang reguler? Itu dari Mbak Yuyun. Baik. Ya, mau Mungkin langsung. saya atau Mbak Tuti yang menjawab, mungkin saya bantu dulu menjawab, nanti boleh nambahin Mbak Tuti. Untuk Mbak Yuyun, jadi basically agak sedikit perbedaan dalam hal supporting statement atau menjawab pertanyaan tentunya terkait kontribusi apa yang akan Anda berikan setelah kembali ke Indonesia. Kalau untuk Austria Awards reguler kita sebut yang biasanya dibuka setiap tanggal 1 Februari sampai tanggal 29 April, itu fokusnya adalah untuk penanggulangan COVID-19 di daerah ataupun lokasi tempat kerja ataupun komunitasnya. Nah, khusus untuk beasiswa G20 ini tentunya dikaitkan dengan area prioritas G20 itu sendiri. Sama-sama terkait dengan pembangunan Indonesia, tapi ini akan lebih mengarah ke kesehatan, transformasi digital, dan juga sustainable energy. Jadi agak sedikit berbeda otomatis arahnya ke sana. Semoga menjawab pertanyaan ya Pak Mbak Tuti, silakan kalau mau menambahkan Mbak. Iya, artinya memang karena memang tujuan beasiswanya berbeda, memang kita harus memahami itu ya, untuk pembuatan aplikasinya juga diarahkan untuk ke situ gitu ya Mas Siti ya. Jadi kalau Benar, Mbak. memang ini tujuannya untuk mendukung G20, untuk teman-teman dalam pengisian aplikasi juga sebisa mungkin pilihan bidang studinya pun juga nanti apa yang nanti akan dikontribusikan dengan pemilihan bidang studi tersebut untuk mencapai G20 tersebut gitu. Jadi benar sekali. Silakan Mas yang pertanyaan berikutnya. Baik, kita lanjut Ibu Tuti, Mas Dede. Dari Mbak Suci Tuti Putri, itu pertanyaannya, untuk referee report, apakah harus dari kedua pembimbing S2 atau bisa salah satu? Untuk PhD harus 2 referee report ya? Itu pertanyaan dari... Cukup satu sebenarnya Mbak Tuti ya yang diperlukan ya Mbak. Satu dari pembimbing S2. Kalau pegawai negeri tambah satu lagi. declaration itu dari pimpinannya. Oke. Tapi kalau pembimbingnya satu saja. Siap. Cukup clear ya, kita lanjut. Dari IGD Angga Atnyana. Mohon izin bertanya Bu, untuk proposal riset untuk PhD, apakah hanya secara garis besar atau harus rinci termasuk kebaruan riset dan metodologi penelitian? Itu cukup clear ya Bu ya, tadi dari presentasinya. Ya, tidak perlu lengkap ya, karena kalau lengkap nanti nggak cukup formnya. Jadi Cukup. secara garis besar saja, tapi mencakup semua hal tadi Pak, mulai dari judulnya, kemudian tujuannya, metodologi yang akan digunakan, kemudian juga fieldwork-nya kalau memang ada itu. Jadi ada batasnya, tapi juga harus lengkap informasinya. Tapi tidak harus keseluruhan, secara garis besar saja. Baik, itu dia jawaban untuk pertanyaan dari Mas Igede Angga Atnyana. Kita lanjut ke Mas Ibrahim. Terkait dengan reference sama dengan pertanyaan tadi, jadi kita skip saja. Reference letter dari pembimbing S2 cukup 1 atau 2. Tadi sudah dijawab ya. Kemudian dari Habibu Muhammad, untuk kami yang background-nya ilmu politik, apakah Master Public Policy masih relate dengan energi dan environmental policy? Nah ini, ya, Mas Didi silakan Mas.
Oh, baik-baik Mbak. Ini sebenarnya kita serahkan kembali ke aplikan sebenarnya Mbak Tuti untuk mengkaitkan Betul. sebenarnya sih apakah memang bisa dikaitkan dengan environmental policy, boleh silakan Pak. Dengan catatan mungkin bidang studinya harus selaras sekali lagi dengan 3 area prioritas tersebut. Sejauh itu masih bisa kaitkan tidak masalah. Tapi kalau ternyata memang di luar itu, karena nanti akan terjawab juga nih pada saat ada pertanyaan mengenai kenapa mengambil bidang studi ini dan kontribusi apa yang akan Anda berikan setelah kembali ke Indonesia, biasanya akan ada jawabannya di sini. Kalau ternyata nggak relate sama sekali, maka nanti dari joint selection team ya nanti akan secara otomatis disqualified formulir aplikasi dari Bapak dan Ibu. Iya, betul. Jadi kalaupun policy, kemudian ada politik, tapi kemudian mendukung entah itu di kesehatan atau environment, itu masih bisa ya, silahkan. Termasuk ini ada pertanyaan yang lain ya, yang dari Mas Agus Himawan nih. Kalau sarjananya di bidang ekonomi akuntansi apakah bisa? Silahkan dilihat kembali, tadi sudah kami sampaikan ada 3 area besar itu, apakah bidang ekonominya ini mendukung ketiga area besar tadi. Tadi kan ada environment-nya tapi dari ekonominya itu bisa. Tapi ekonomi tapi mendukung untuk environment atau environment yang ada kaitannya dengan ekonomi itu bisa. Tapi kalau khusus mengenai ekonomi, silahkan dipertimbangkan. Itu yang tadi sudah kami sampaikan clue-nya gitu ya Mas Didi ya. Tinggal kita Benar-benar Pak. pada waktu memilih field of study ya dipertimbangkan dengan informasi tersebut. Baik, terima kasih Bu Tuti dan Mas Dede. Kita lanjut. Pertanyaan dari Sasa itu sudah clear jawabannya tadi, itu secara online, jadi nggak ada offline-nya atau hard copy. Dari Wisma Widiana, izin bertanya, apakah setelah lolos seleksi dokumentasi sebelum wawancara akan ada tes IELTS? Iya, tadi presentasinya ada. Mungkin Masnya kelolosan, sama seperti AS ya, jadi ada IELTS. Kemudian dari Mas Agus Himawan tadi sudah dijawab oleh Bu Tuti ya. Ada beberapa pertanyaan. Sertifikat bahasa Inggris original ini sudah clear ya tadi ya. Sudah clear sekali. Kita lanjut. Terkait disabilitas, saya pengguna hearing aid namun untuk satu telinga saja. Apakah hal tersebut termasuk dalam penyandang disabilitas? Ya, kalau memang kalau memang ada kendala seperti itu, silahkan mencantumkan atau menyatakan sebagai disabilitas, Mas. Nanti untuk identifikasi lebih lanjut akan dilakukan oleh tim kami. Jadi kalau memang ada disabilitas yang saat ini sedang disandang, itu silahkan untuk diinformasikan di dalam application form. Baik, terima kasih Bu penjelasannya. Semoga menjawab ya Mas ya tadi pertanyaan dari Mas Agus Himawan. Kita lanjut dari Andan. Saya punya background di bidang teknologi, lalu ingin mengambil bidang bisnis. Apakah mungkin? Jadi tadi saya rasa ini sama dengan penjelasan yang tadi, ya. Jadi penjelasannya kurang lebih sama ya Mas Andan ya. Kemudian dari dia ke Sani, perihal seleksinya saya sendiri kemarin apply AAS tapi unsuccessful. Sedangkan sepertinya semua dokumen wajib sudah dimasukkan dan ada dokumen tambahan yaitu LOE dari University of Queensland dan surat rekomendasi dosen. Apakah kira-kira EC mempengaruhi juga di seleksi ini? Atau apakah mempengaruhi karena fresh graduate? Saya mau memperbaiki supaya mungkin ada kesempatan untuk lolos di G20. Terima kasih. Wah, ini sulit ya pertanyaannya ini dijawab nih. Bukan wewenang kami yang menjawab, tapi mungkin tips saja ya yang kita akan berikan di sini. Bisa dilihat kembali aplikasinya, di review kembali mana kira-kira yang masih kurang. Kalaupun belum lolos itu juga mungkin karena kompetisinya cukup tinggi. Walaupun sudah lengkap, nilainya juga sudah bagus, tapi tidak lolos bukan berarti ada yang salah itu ya. Karena memang kompetisinya cukup tinggi. Dan kalau memang mau diperbaiki untuk G20, silahkan pertimbangkan apa yang tadi sudah kami informasikan. Kalau untuk
untuk aplikasi G20 tentunya harus di-tweak gitu ya, disesuaikan untuk diarahkan seperti apa tujuan dari beasiswa G20 ini. Jadi apakah isinya mempengaruhi, apakah isinya untuk pertanyaan di aplikasi itu mempengaruhi, tentu mempengaruhi. Semua yang ditanyakan di form, kemudian juga persyaratan yang diminta itu pasti semuanya menjadi pertimbangan untuk seleksi. Ada tambahan Mas Dede? Sudah cukup Mbak. Sepertinya ada suaranya. Ya baik Mas Dede. Mohon teman-teman bantuannya untuk di unmute ya, di unmute dulu kalau sedang narasumbernya berbicara. Ibu Rita sepertinya. Ibu Rita ya benar. Tolong unmute Ibu Rita. Mungkin Adib bisa bantu untuk di unmute dulu peserta yang pada saat narasumber berbicara. Kita lanjut. Pertanyaan dari Hairul sudah clear ya di PowerPoint-nya tadi. Apakah difotokopi dan dilegalisir? Ini kita skip karena sudah clear. Di tengahnya itu, di tengah belakang kan ada yang sisa, bukan Ibu bolong. Rita, bantuannya bentar. Saya pernah dicabut, mute-kan jadi dulu. ada celah. Mohon untuk peserta agar unmute dulu, di-mute dulu ya kalau narasumber sedang menjelaskan. Saya bacakan, saya lanjut. Dari Theo, mohon izin bertanya, apakah beasiswa G20 juga menyediakan 2 jalur, coursework dan research? Terima kasih. Iya. Kalau untuk jalurnya bisa dua-duanya ya Mas Dede ya. Benar-benar. Field of study-nya itu yang kita utamakan. Tapi mau ambil research atau mau ambil coursework itu silahkan. Tapi area of study-nya itu yang tadi harus mendukung tiga prioritas besar tadi. Setuju, benar-benar Mbak Tuti. Baik, terima kasih Ibu, Mas Dede. Kita lanjut dari Ira Puspita, itu sudah clear tadi kuotanya 10 ya. 3 untuk PhD dan 7 untuk master. Dari Fatima, Zahra, izin bertanya apakah beasiswa G20 ini sifatnya berkelanjutan atau tiap tahun dibuka atau hanya tahun ini saja? Nanti kita lihat ya. Sementara ini yang tahun pertama atau kesempatan pertama pembukaan untuk G20. Nanti kita sampaikan lagi untuk berikutnya apakah masih berlanjut atau hanya untuk tahun ini saja. Basically beasiswa ini merupakan bentuk dukungan dari pemerintah Australia kepada presidensi G20 Indonesia yang nantinya akan berakhir di bulan Desember akhir tahun ini ya, Ibu dan Bapak. Jadi seperti kata Mbak Tuti, nanti kita sampaikan jika memang akan ada pembukaan untuk tahun selanjutnya. Tapi bagi yang miss untuk beasiswa ini jangan sedih, Ibu dan Bapak, masih ada beasiswa Australia Awards yang akan buka kembali 1 Februari sampai akhir April tahun depan. Oke, terima kasih Mas Bu Tuti. Lanjut dari MKHAR kita skip karena tadi sudah clear ya 2000 karakter terkait dengan EC. Kemudian untuk program postdoktoral sudah clear tadi hanya master dan PhD. Kita skip yang ini. Dari Pratiwi, selamat sore, mohon izin bertanya masih perihal field of study, poin-poin subbagian G20. Jika seperti tadi program yang diambil cakupan masih luas seperti public health, berarti aplikan bisa memilih ini kurang lebih sama Bu ya Mas Dede dengan yang tadi pertanyaannya ya. Ya, skip. Kemudian dari Pak Julfian, master degree perlu mengisi research details pada application form nggak? Kalau misalnya Pak Julfian mengambil master by research, tentu Pak perlu diisi, tapi kalau mengambil master by coursework atau kuliah tanpa penelitian tidak perlu sama sekali, jadi bisa di skip. Oke, baik. Terima kasih Mas Dede. Sudah tidak ada pertanyaan lagi di kolom chat. Berikan kesempatan sekali lagi kepada teman-teman peserta sekalian. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, mumpung Ibu Tuti dan Mas Dede masih hadir di sini, silakan. Kita sampai kurang lebih jam 6 waktu Indonesia Tengah, Mas Dede, Ibu Tuti ya. Monggo, silakan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya.
bisa raise hand atau via kolom chat ya. Oke. Sepertinya sudah sangat clear Bu Tuti. Ya. Terima kasih Pak Emba dan teman-teman. Ya. Jadi itu teman-teman sekalian, mungkin kita cukupkan mungkin Bu Tuti dan Mas Dede, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan tidak ada yang raise hand. Sebelum kita akhirnya, mungkin masih ada yang ingin disampaikan Bu Tuti dan Mas Dede buat teman-teman untuk memotivasi. Ini memang pembukaan pendaftarannya cukup singkat ya, jadi teman-teman silahkan mempersiapkan aplikasi sebaik-baiknya dan perhatikan betul persyaratan dan juga skemanya gitu ya. Jadi supaya pada waktu mengirimkan aplikasi itu nanti bisa menjadi aplikasi yang dipertimbangkan itu. Jadi walaupun singkat pembukaannya, tolong diperhatikan betul persyaratannya. Itu saja Mas Emba. Mas Didi silakan. Terima kasih Mbak Tuti. Kalau saya mungkin klasik Mbak, jangan jadi deadlineer ya teman-teman, karena biasanya kalau pada saat yang pada hari terakhir, kalau ternyata kita punya, Mbak Tuti tadi ada mencantumkan help desk WhatsApp kita. Jadi kalau teman-teman ada mengalami gangguan, itu masih bisa kontak. Nah, pada saat hari terakhir, biasanya nih kebiasaannya hari terakhir itu otomatis cukup banyak yang submit bersamaan. Jadi kalau ternyata mengalami kesulitan, agak sulit biasanya untuk menghubungi tim helpdesk, karena tim helpdesk kami akan menerima banyak request. Saran dari saya adalah jangan hari terakhir tanggal 12 Agustus, mungkin kalau bisa tanggal 11 Agustus sudah submit. Jadi kalau ternyata ada kesalahan sistem, mudah-mudahan tidak ada, tapi kalau ternyata ada, teman-teman masih bisa kontak tim helpdesk kami dan masih bisa dibantu. Jadi, dan selamat mencoba, seperti kata Mbak Tuti tadi, ini hanya 1 bulan sih, memang singkat, tetapi kalau teman-teman terpilih menjadi beasiswa ini, karena beasiswa ini adalah beasiswa yang prestisius, akan sangat banyak sekali benefit yang teman-teman terima. Salah satunya, untuk calon pemimpin masa depan bisa ketemu pimpinan parlemen Australia dan ketemu langsung dengan industry leaders di Australia. Ini salah satu benefit yang di-offer oleh beasiswa ini. Selamat mencoba. Ya, terima kasih Ibu Tuti dan Mas Dede atas last word ya, bukan last word ya. Motivasinya, kata-kata motivasi dan semangat buat teman-teman scholarship hunters sekalian. Sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita yang luar biasa, Ibu Tuti Rahaju dan Mas Dede Indra Kurniawan, yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita mengikuti kegiatan di sore hari ini, yaitu sosialisasi beasiswa G20, Recover Together, Recover Stronger. Selain itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir dan ikut mendengarkan penjelasan dari narasumber kita terkait dengan beasiswa G20 ini yang baru saja dirilis bulan ini dan akan ditutup pada tanggal 12 Agustus mendatang. Terakhir, last but not least, promise, silakan buat teman-teman yang sudah memenuhi syarat dan sudah siap untuk apply, dan kemarin yang nggak sempat shortlist pada saat AAS, silakan dicoba, mungkin rezekinya di sini, karena tidak jarang kita gagal di satu tempat tetapi kita bisa berhasil dan sukses di tempat yang lain. Itu dari kami. Terima kasih Bu Tuti dan Mas Dede atas waktunya, dan teman-teman sekalian, kita akhiri sosialisasi pada sore ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti, Mas Dede. Terima kasih semuanya. Sama-sama Pak Emba, sama-sama teman-teman. Ya. Terima kasih Bu Tuti, Mas Dede. Ya, terima kasih. Halo Bu Aida, apa kabar? Baik. Bu Tuti, apa kabar? Baik, Bu Aida, ternyata ada ya. Ada Bu Aida di sini. Saya mau ketemu Bu Tuti nanti kalau ke Mataram deh, Bu. Saya baru balik dari Mataram, Ibu. Ya, Mbak Aida. Bu Tuti ada dari Mataram? Iya. Oh. 2 minggu yang lalu, tapi singkat sekali, 2 hari saja. Oh, nanti kita tunggu lagi ya, Mbak ya. Ya, benar. Baik. Ya, terima kasih banyak Mas Dede, Ibu Tuti atas waktunya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Selamat sore.